Tulisan terbaru dari Kiai Haji Maduddin Isman Al-Bantani tanggal 22 Desember 2025. Ini tulisan merespon Rumel Abbas. Berjudul Mbah Hashim tidak mempunyai guru Ahmad bin Hasan Alatos Ba'alwi untuk Rumel Abbas. Rumel menanggapi tulisan penulis. Seperti biasa, ia menanggapi apa yang bisa ia tanggapi dan mengabaikan apa yang tidak bisa ia tanggapi. Rumel mengabaikan gugatan penulis yang paling penting dalam tulisan itu kepada Asad Shahab Ba'alwi yang telah melakukan anakronisme sejarah. Ahmad Shahab memalsukan Ahmad bin Hasan Alatos sebagai guru Mbah Hashim Asy'ari padahal ia tidak berada di Makkah ketika Mbah Hashim berada di Makkah. Terjadi ketidaksesuaian kronologis dalam catatan Asad Shahab tentang Ahmad Alatos. Itu adalah sebuah tuduhan serius untuk integritas Asad dalam reportase berbasis historiografi. Harusnya, Rumel membela narasi Asad terlebih dahulu tentang Ahmad Alatos sebelum ia berbicara tentang Husain Al-Habsyi. Ketika narasi Asad tentang Ahmad Alatos unverified, tidak terverifikasi, bahkan terbukti sebuah anakronisme, maka peristiwa lain yang dinarasikan Asad, misalnya tentang Husain Al-Habsyi, jikapun terbukti, akan dianggap sebuah koinsiden saja, bukan lahir dari sebuah kajian berdasarkan fakta dan data. Rumel harus jujur menyatakan ke hadapan publik bahwa ketika penulis berbicara tentang Husain Al-Habsyi, penulis tidak menggunakan frase absolut, sebaliknya penulis menggunakan kalimat patut diduga. Perhatikan tulisan penulis di tulisan tentang guru Mbah Hashim. Patut diduga penyebutan dua nama lainnya dalam kurung Husain Al-Habsyi dan Alwi As-Segaf oleh Asad Shahab juga tidak berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhatikan kalimat patut diduga. Adanya kalimat itu menunjukkan bahwa penulis mempunyai analisa akan terbukanya kemungkinan dapat terverifikasinya narasi Asad itu. Tetapi untuk kasus semacam Asad atau klan Ba'alwi secara umum, argumentium ad ignorantium dapat diterapkan sebelum hal itu dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka sebaliknya adalah sebuah hal yang harus dipegang berdasarkan jurisprudensi kebiasaan klan Ba'alwi yang banyak melakukan anakronisme dan interpolasi sejarah di banyak kasus. Dalam kondisi normal, argumentium ad ignorantium tidak bisa dilakukan karena itu akan mengarah kepada suudzon terhadap setiap narasi yang belum terverifikasi. Tetapi dalam beberapa pengecualian, ia bisa dilakukan, misalnya tentang asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dan kita juga patut menggunakannya untuk kasus Ba'alwi dalam sejarah dan nasab. Hal itu merupakan sebuah metode paling aman untuk terhindar dari ranjau cipta sejarah yang biasa dilakukan oleh mereka. Rumel telah dapat memberi bukti 1 dari 3 tuntutan bahwa Husain Al-Habsyi tercatat sebagai salah seorang perawi dari hadis yang disampaikan Mbah Hashim Asy'ari. Perawi berbeda dengan definisi seorang guru yang biasa difahami masyarakat santri Jawa. Frase guru dalam subkonsius santri Jawa memiliki definisi ketat dan definisi longgar. Seseorang yang datang kepada seseorang kiai hanya untuk meminta sebuah wiridan atau mengijazahkan sebuah kitab tanpa belajar sebagaimana layaknya di pesantren, bisa disebut sebagai guru dalam wiridan atau ijazah kitab itu. Tetapi makna guru seperti itu berbeda dalam tingkatan subkonsiusnya dengan guru utama di pesantrennya yang mengajarkan ilmu dari mulai nahwu dan sorof berlanjut kepada ilmu lainnya yang menjadikannya seorang alim. Husain Al-Habsyi bagi Mbah Hashim kedudukannya seperti itu. Mbah Hashim telah menjadi alim sebelum ia berangkat di Makkah Al-Mukarramah. Academic Challenge, tantangan akademik bagi Rumel sekarang adalah mencari contemporary record, sumber yang ditulis pada masa itu atau yang mendekatinya, untuk membuktikan bahwa dua nama lain dari klan Ba'alwi yang dicatat Asad sebagai guru Mbah Hashim, Ahmad Alatos dan Alwi As-Segaf adalah valid. Nampaknya, frase absolut penulis dalam tulisan terakhir itu, untuk Ahmad Alatas tetap akan menjadi status quo karena ketidaksesuaian kronologis untuknya dalam kasus Mbah Hashim terprasasitikan dalam Uqudul Almas. Kecuali Rumel berani untuk mengatakan bahwa justru Uqudul Almas lah yang telah melakukan anakronisme. Kesimpulan. Pertama, Mbah Hashim tidak mempunyai guru dari klan Ba'alwi bernama Ahmad bin Hasan Alatos adalah fakta historis. Penulisan namanya sebagai guru Mbah Hashim dari Asad Shahab Ba'alwi adalah upaya interpolasi dan anakronisme. Kedua, Mbah Hashim tidak mempunyai guru bernama Alwi As-Segaf sampai dinyatakan sebaliknya berdasarkan sumber yang valid. Husain Al-Habsyi merupakan salah satu rangkaian transmisi hadis Mbah Hashim untuk hadis yang bersanad kepada Ismail bin Jarrah. Sampai saat ini, semakin banyak PR buat Rumel yang tidak dapat membuktikan ibarah kalangan Ba'alwi dalam kitabnya mengenai klaim nasab dan sejarah. Di antaranya,
Rumel sampai sekarang tidak dapat membawakan dalil kitab zaman atau yang mendekati yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah berhijrah ke Yaman. Rumel tidak dapat membawa dalil kitab zaman atau yang mendekati yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Rumel tidak dapat membuktikan bahwa makam Ahmad bin Isa telah ada sejak teti mangsa palsu 345 Hijriah ciptaan klan Ba'alwi. Rumel tidak dapat membawa satu dalil kitab zaman yang menyatakan Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir. Rumel tidak dapat membela kitab palsu Abnaul Imam karya Yusuf Jamalul Lail Ba'alwi yang diatributkan kepada Yahya Toba-Toba dengan menghadirkan manuskripnya. Rumel tidak bisa membawa bukti bahwa Ali Kholiqosam bukan tokoh fiktif. Rumel tidak bisa membawa bukti bahwa Sohib Mirbat pernah dilahirkan ke alam dunia. Rumel tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam pernah disebutkan oleh ahli nasab sebagai zuriat Nabi. Rumel tidak dapat membuktikan bahwa nama Faqih Muqaddam pernah eksis namanya sebelum abad 9 Hijriah dan pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Rumel tidak bisa menghadirkan bukti bahwa DNA Balwi ada yang berhaplogrup J1 dengan sublet JL859 dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang tidak mampu dijawab Rumel dan seluruh Balwi akan klaim mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti apapun. Dari mulai beberapa minggu lalu sampai hari ini, Rumel tidak bisa membawakan bukti tidak berdustanya Zain bin Sumed ketika menceritakan dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi bahwa Imam As-Sindi mengatakan bahwa seorang syarif lebih mulia dari 70 ulama. Penulis menantang Rumel dengan tegas untuk dapat membawa kutipan Zain bin Sumed itu dari kitab karya Imam As-Sindi. Namun Rumel tidak sanggup membawakannya, karena memang Imam As-Sindi tidak pernah mengatakannya. Sekarang, Rumel juga harus membela Asad Shahab, yang menyatakan bahwa Ahmad Hasan Alatas adalah guru Mbah Hasim. Padahal, ia terbukti tidak berada di Makkah ketika Mbah Hasim ada di sana. Lalu dengan cara apa Rumel membelanya? Penulis Kaji Madudin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.